Halo teman-teman, di sini aku mau membahas soal lagi tentang soal rangkaian listrik ya, yaitu tentang uh, rang analisis mass. Nih, di sini nih udah ada soal nih. Tentukan arus pada I1, I2, dan I3 menggunakan analisis mass. Nah, dengan rangkaiannya seperti ini, dengan ada dua arus di sini I1, I2 ya. Yang dimana I1 ini adalah persamaan mass 1 nanti dan I2 ini adalah persamaan mass 2. Sebelum kalian mengerjakan ini ya kalian harus paham dulu tentang ini tentang persamaan mesh ya, kayak gini bentuknya, baru kalian bisa mengerjakan soal ini. Mungkin lanjut ya. Yang pertama itu ada mesh 1 atau yang ini ya, nih yang lingkaran ini. Nah, yang lingkaran ini adalah mesh 1 nih, kotak ini mesh 1. Oke. Nah, seperti ini persamaan dari mesh 1 ya, yang di sini. Nah, ini persamaan seperti ini. Oke, kita klik satu-satu ya. Yang pertama minus. Kenapa di sini bisa minus? Ya, seperti yang kalian tahu kan bahwa arus itu berjalan searah putaran jarum jam. Ketika arus ini nih, ibarat kata yang merah ini adalah arus yang bergerak ya. Poin merahnya ada arus yang bergerak. Ketika dia masuk ke sini nih, ke baterai ini ya, atau ketegangan itu, dia masuk melewati sumbu minus. Oleh karena itu, V1 ini adalah minus bentuk kandungannya. Selanjutnya ke R1 ya, 5 ini itu juga itu plus tuh. Jadi kalau ini plus, terus yang ke sini nih yang ke 10 volt ini dia plus karena arah arusnya masuk dari kutub plus. Nah, karena itu di sini nah ini plus bentuknya. Yang ini plus bentuknya V2. Oke, mungkin lanjut ya. Nah, di sini kan udah diketahui nih bahwa di tegangan arus ini atau tegangan ini volt ini itu minus. Terus masuk ke resistor ini ya, R ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena seperti yang udah aku bilang tadi, kalian harus memahami dulu tentang analisis mesh, yang dimana R1 ini kan yang dia berada di arah arus I1 gitu. Oleh karena itu dia R1 kali I1 gitu. Nah, makanya itu dia ada I1-nya. Kemudian lanjut lagi ke R3 ya, ini R3 atau 10 ohm ini. Kenapa jadi seperti ini? Karena R3 ini atau 10 ohm ini berada pada di antara dua arus I1 dan I2. Oke, yang dimana rumusnya nih ketika kita kan sekarang ini masih di mesh 1 ya, atau kita fokus ke sini dulu. Nah, jadi rumusnya itu adalah yang ini atau mesh ini yang sedang kita ukur dikurang dengan mesh seberangnya yang sedang tidak kita fokuskan gitu, karena kita kan fokusnya masih I1 ya. Jadi I1 dikurang I2, atau bisa dibilang yang arus yang kita sedang cari dikurang dengan arus yang tidak kita sedang cari atau yang bersinggungan gitu. Karena kan R3 ini dipakai di dua arus gitu. Nah, jadi rumusnya seperti ini gitu. R3 yang kandungannya itu 10 ohm dikali I1 yang sedang kita cari nilainya atau mesh 1 dikurang dengan I2 gitu, yang bersinggungan dengan R3 juga gitu. Kemudian lanjut lagi ke tegangan yang ini 10 volt, ditambahkan nilainya plus ya, udah bilang tadi, jadi plus 10. Oke, jadi tinggal kemudian kalian substitusikan nilai yang ini persamaan yang ini ke dengan nilai yang dirangkai ini, jadi seperti ini gitu. Dimana V1 tadi adalah 15 volt, kemudian R1 ini R1 ini adalah 5 ohm dikali I1 ditambah R3 yang dimana R3 itu 10 ohm dikali I1 dikurang I2 ditambah 10 volt, yang ini ya 10 volt atau V2 sama dengan 0.
Kemudian 3 kalian kalikan juga ini ya. 15 tetap 5 I1 tetap ditambah. Nah, di sini kalau kalau kalian kan ya udah kalau dikalikan ya seperti biasa 10 kali I1 sama dengan 10 I1, 10 min I2 sama dengan 10 I2 tuh. Jadi dikurang 10 I2 ditambah 10. Terus kalian jumlahkan yang dimana 5 I ini ditambah 10 I jadi 15 I. Kemudian yang 10 I2 ini karena nggak ada variabel I2 lain jadi tetap minus 10 I2. Kemudian yang ini yang min 15 ditambah 10 hasilnya adalah min 5 sama dengan 0. Kemudian dipindah ruaskan ya, yang ini kan yang ada variabel I2 dan I1-nya, yang ini nggak ada nih, kalian keluarkan jadi seperti ini. 15 I1 dikurang 10 I2 sama dengan 5. Kemudian disederhanakan lagi, bisa disederhanakan lagi. Kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan ya. Semuanya dibagi 5. Jadi 15 dibagi 5 itu 3, 10 dibagi 5 itu 2, dan 5 dibagi 5 itu 1. Jadi hasilnya persamaan 1 itu adalah seperti ini. 3 I1 dikurang 2 I2 sama dengan 1. Itu untuk persamaan 1. Oke. Dah dapat nih persamaan 1 dari mes ke 1. Mes ini. Selanjutnya adalah mencari mes 2. Nah, setelah itu kita fokus ke I2 ini, ke arus yang kedua ini. Sama seperti tadi ya, kalian untuk menentukan ini plus minusnya dari tegangannya kalian tarik aja, putar aja arahnya searah jarum jam. Kalau misalnya masuk dari minus berarti bentuknya minus, 10 voltnya minus. V2 oke, minus V2 ketemu dengan selanjutnya itu ada R3 ya, yang tadi udah yang ini R3 dikali I2 min I1. Kenapa kan ya udah gue bilang tadi ya, karena kan sekarang kita mencari nilai dari I2 ya, atau mes 2 gitu. Terus dikurang dengan arus yang bersinggungan atau yang sedang tidak kita cari gitu, yang bersinggungan dengan R3 ini gitu. Di mana I1 gitu. Jadi seperti ini persamaannya, jadi R3 dikali I2 dikurang I1 gitu. Jadi kebalikannya sama yang di mes 1 tadi ya. Kalau mes 1 tadi kan I1 dikurang I2. Sekarang kalau di mes 2 itu I2 dikurang I1. Oke. Selanjutnya jalan lagi ke R2 ya, atau yang 6 ohm ini. 6 ohm ini karena dia tidak bersinggungan dengan arus lain, jadi ya udah I2 aja. Kemudian jalan lagi bersinggungan dengan R4 ya, yang muatannya itu adalah 4 ohm. Jadi R4 kali I2 sama dengan 0. Persamaannya ini udah dapat persamaan awalnya. Ini persamaan awalnya ya. Selanjutnya tinggal dijabarin lagi yang ini, bisa yang ini tuh dikalikan. Nah, yang ini 10 ini ya kalian jabarin lagi kayak yang di mes 1 tadi. Jadi min 10 ditambah 10 kali I2 itu plus 10 I2, terus 10 dikali minus I1 sama dengan minus 10 I1 nih. Kemudian ditambah 6 I2 ditambah 4 I2 sama dengan 0. Hasilnya seperti ini. Terus kalian jumlahkan yang variabelnya sama, I2 dengan I2, I1 dengan I1 ya. Jadi min 10 sama dengan min 10 ditambah 20 I2, yang dimana 20 ini dari 10 ditambah 6 ditambah 4 ya, karena variabelnya sama I2. Kemudian dikurang dari ini 10 I1 sama dengan 0. Terus kalian pindah ruaskan ya. Yang 10 ini karena dia tidak punya variabel sendiri, polosan, pindah ruaskan keluar. Jadi minus 10 I1 ditambah 20 I2 sama dengan 10. Terus ini ya disederhanakan lagi ya, biar lebih mudah, dibagi 10 semuanya. Jadi 10 dibagi 10, 1 hasilnya sama dengan ya minus I1. Untuk yang 20 ini dibagi 10 jadi 2 I2 sama dengan 10 dibagi 10 juga 1. Nah, jadi ini adalah persamaan yang kedua. Ini persamaan yang kedua nih. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Lanjut. Setelah dapat dua persamaan ini,
kita bisa melakukan matriks untuk mencari nilai dari arusnya ya. Kan di sini tadi yang dicari itu I1, I2, I3. Nah, jadi kita cari ini, nyari arusnya ini sekarang. Yang dimana rumus metrik itu ya seperti ini ya. Untuk ini persamaan metriknya dulu. 3 minus 1 minus 2 dan 2 itu ini ya rumus metrik kan kali silang ya, jadi 3 dikali 2 ini dikurang dengan minus 2 dikali minus 1 gitu, jadi dikali silang gitu. Nah 3 kali 2 itu sama dengan 6, terus dikurang dengan minus 2 dikali minus 1 kan itu plus ya, tapi karena rumusnya itu kan di ini 3 kali 2 ini dikurang dengan minus 2 dikali minus 1, jadi dia bakal berubah lagi jadi minus. Bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ini rumus ini V1 kan di sini juga minus V2 ya. Rumusnya di situ. Oke, lanjut lagi. Di mana didapat hasilnya adalah 4. Ini kita pakai nanti buat pembilang atau penyebut. Yang pokoknya yang bawah lah nanti. Nah, ini nih. Kita pakai di sini nanti. Kemudian lanjut untuk yang metrik 1 ya, yang ini. Nah, caranya nih kalau kita nyari metrik 1 nih. Metrik 1 itu nilai yang 3 yang ini, yang 3 dan min 1 ini diganti dengan yang nilai ini. Nilai ini. 1 dan 1 nih. Ya. Untuk mencari nilai metrik 1. Tapi kalau misalnya untuk mencari nilai metrik 2, itu yang di belakang ini, yang min 2 dan 2 ini diganti dengan yang ini 1 dan 1. Nah, ini. Tuh. Jadi dibalik aja gitu ya. Diganti barisnya diganti dengan yang ini. Oke, lanjut perhitungannya. Jadi yang ini ya, metrik 1 itu 1 kali 2 itu 2 dikurang dengan 1 dikali minus 2, yang dimana minus 2. Tapi kan karena tadi 2 ketemu ketemu minus jadinya plus dia. Jadi 2 plus 2 itu sama dengan 4. Kemudian untuk matriks yang kedua itu ada 3 dikali 1, 3 dikurang minus 1 dikali 1. Nah, hasilnya itu adalah minus 1, tapi karena ketemu dengan minus lagi, jadi hasilnya adalah plus. 3 plus 1 sama dengan 4. 3 plus 1 sama dengan 4. Oke, ini udah ketemu nih matriksnya, matriks 1, matriks 2 udah ketemu. Kemudian untuk mencari nilai I1-nya, rumusnya seperti ini ya, dimana matriks 1 dibagi matriks sama dengan 4. Ini ya, 4 dibagi dengan 4 juga gitu, jadi hasilnya 1. Kemudian untuk yang I2 itu juga sama, bedanya itu matriks 2 dibagi dengan matriks. Jadi matriks 2 nya juga kebetulan 4 di sini, jadi 4 dibagi 4 itu juga 1 gitu. Oke, udah dapat semua nih matriksnya, matriks 1 udah dapat, matriks 2 udah dapat. Selanjutnya mencari I3 ya. Kenapa I3 bisa seperti ini? Itu karena ada rumusnya teman-teman. Rumusnya memang udah seperti itu gitu. Dimana I3 itu sama dengan I1 min I2. Yang dimana kan I1 tadi adalah 1 ya. Sedangkan untuk I2 itu adalah 1 juga gitu. Jadi hasilnya ya 0 gitu. I1 dikurang I2 itu adalah 1 dikurang 1. Hasilnya adalah 1. Gitu. Oke, jadi biar kita tahu ya bahwa nilainya dari masing-masing ini yang dicari nih, I1, I2, I3, dimana I1 nya 1, I2 nya 1, I3 nya adalah 0. Nah, ini untuk yang tanya kenapa tadi bisa I3 itu sama dengan I1 dikurang I2, ya di sini nih. Di sini kan udah ada rumusnya ya. I3 sama dengan I1 dikurang I1. Kemudian untuk I1 ya udah sama ini sama untuk I1. Oke. Mungkin itu aja ya. Terima kasih.
Dan sampai jumpa lagi.